Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bahas tentang teen series dari Netflix, teen shows dari Netflix. Kenapa? Karena banyak banget di video-video aku yang sebelumnya, teman-teman pada komen kayak, kok nggak ada series ini ya, kok nggak ada series ini ya? Tenang guys, aku nggak lupa, memang aku sengaja nggak masukin di video-video aku yang sebelumnya, karena aku pengen bikin satu dedicated videos yang mencakup series-series ini. Karena memang kalau misalkan dilihat pemain utamanya itu rata-rata usia remaja, teenager. So ya aku bikin satu dedicated video ini khusus buat kalian semuanya. Dan ya seperti biasa, first thing first, aku nggak bakal sharing any spoilers. Jadi video ini spoiler free. Nanti aku palingan bakalan share sedikit sinopsisnya tanpa sharing any spoilers. Dan juga mempertimbangkan isi konten visual dari series-series yang bakal aku rekomendasiin ini rata-rata di 18+. So make sure you notice about this. So ya aku juga yakin banget teman-teman pasti pada penasaran apa aja sih yang masuk ke teen series rekomendasi di Netflix. So ya, without any further ado, langsung aja kita mulai teen series yang pertama. Teen series yang pertama berjudul Elite. Banyak banget teman-teman yang rekomendasiin tentang Elite, tapi sebenarnya sebelumnya aku udah nonton beberapa episode, cuman karena ke-distract dengan anticipated series yang lainnya, jadi aku sempat ganti dulu ke series yang lainnya, baru balik lagi ke Elite. Elite dirilis tahun 2018, dan sampai saat ini udah ada 3 season, total episodenya ada 24 episode. Cerita dimulai ketika 3 orang murid sekolah biasa yang bernama Samuel, Nadia, dan Christian yang baru saja dipindahkan ke Las Encinas, sebuah sekolah swasta elit, melalui sebuah program beasiswa setelah sekolah mereka yang lama baru saja digusur. Pada awalnya, ketiga murid ini dikucilkan oleh para siswa di sekolah elit tersebut karena latar belakang ekonomi mereka. Namun lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dengan pergaulan dan juga gaya hidup para siswa elit yang ada di sekolah tersebut. Hingga akhirnya seorang siswa perempuan yang bernama Marina ditemukan tewas di kolam renang sekolah dengan luka parah di kepalanya. Beberapa siswa sekolah yang diduga terlibat dengan kasus pembunuhan ini pada akhirnya diinterogasi oleh polisi. Pihak kepolisian juga menemukan fakta bahwa Marina ditemukan dalam kondisi sedang hamil. Marina yang merupakan anak pemberontak dari sebuah keluarga kaya, sebelumnya diketahui mengidap penyakit HIV yang ditularkan oleh mantan pacarnya. Sebelum ditemukan tewas, Marina juga diketahui menjalin hubungan dekat dengan Samuel, salah seorang dari 3 murid sekolah biasa yang menerima program beasiswa tersebut. So, apakah Samuel yang membunuh Marina? Atau murid sekolah lainnya? Make sure you watch this series. Next, berikutnya, teen series rekomendasi kedua adalah Sex Education. Sex Education dirilis pada tahun 2019 dan sampai saat ini sudah ada 2 season dan total episodenya ada 16 episode. Komedi drama ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki bernama Otis Milburn yang mudah gugup namun mengetahui hal-hal yang berbau seks. Pengetahuan tersebut ia peroleh karena ibunya berprofesi sebagai seorang seks terapis yang sangat terbuka mengenai hal ini terhadap anaknya. Di sekolahnya, Otis dikategorikan sebagai anak yang cupu dan kurang pandai bergaul. Ia hanya berteman dengan sahabatnya yang nyentrik bernama Eric Eviong. Dikarenakan usia mereka yang sedang menginjak fase pubertas, banyak remaja di sekolahnya yang mengalami masalah terkait dengan seks. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang gadis cerdas namun pemberontak bernama Maeve Wiley. Ia mengajak Otis untuk bekerja sama membuka sebuah klinik konsultasi tentang seks di sekolahnya. Sempat ragu, Otis pun akhirnya menyetujui ide Maeve Wiley. Dan mereka pun akhirnya berhasil membantu seorang bully di sekolahnya untuk mengatasi keluhannya terkait dengan seks. Bisnis mereka pun akhirnya sukses besar. Banyak pasien yang datang dan menceritakan keluhan mereka. Dan disinilah awal keseruan dari series yang satu ini. Berikutnya ada 13 Reasons Why. 13 Reasons Why dirilis pada tahun 2017 dan sampai saat ini udah ada 3 season dengan total episode sebanyak 39 episode. Dengan season keempat yang bakal dirilis di awal bulan Juni nanti. Di season pertama, 13 Reasons Why bercerita tentang Clay Jensen, seorang remaja yang menemukan sebuah kotak misterius yang diletakkan di teras rumahnya ketika ia pulang sekolah. Di dalam kotak tersebut, Clay Jensen menemukan 13 kaset yang berisi rekaman suara Hannah Baker yang baru saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya 2 minggu sebelumnya. Clay sendiri bukanlah orang yang pertama yang menerima kaset-kaset tersebut.
Namun, ia harus menyerahkan kaset tersebut kepada orang lain yang juga terlibat dalam hal ini. Tentunya dengan salinan kaset just in case apabila ada yang melanggar rules tersebut. Jadi, mereka kayak ada semacam rules setelah Clay Jensen, kaset ini harus diserahkan ke siapa. Kalau misalkan Clay nggak meneruskan kasetnya, nanti bakalan ada orang lain yang mengirimkan kaset itu ke orang yang berikutnya. Melalui kaset tersebut, Hannah Baker menceritakan tentang diari kehidupannya, termasuk alasan mengapa ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kaset-kaset tersebut ternyata diketahui dikirimkan kepada orang-orang yang menjadi alasan mengapa Hannah Baker mengakhiri hidupnya, termasuk teman maupun musuh-musuhnya. Oke, next. Berikutnya adalah The Society. The Society dirilis tahun 2019 dan baru ada satu season, total episodenya ada 10 episode. Bercerita tentang sekelompok anak remaja yang tinggal di sebuah kota bernama West Ham di Connecticut yang batal melakukan karya wisata sekolah setelah adanya badai dan longsor yang menyebabkan jalanan tertutup. Ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, hal aneh pun mulai terjadi. Semua orang yang ada di kota tersebut hilang secara misterius. Beberapa di antara mereka justru memanfaatkan situasi ini untuk berpesta semalaman. Namun beberapa orang lainnya justru merasa sangat khawatir mengenai hal ini. Telepon dan internet yang mereka miliki tidak dapat digunakan untuk mengakses dunia luar. Keesokan harinya, ketika mereka sedang berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota tersebut, mereka justru menemukan fakta bahwa kota mereka telah dikelilingi oleh hutan belantara. Dunia di luar kota tersebut seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Kelompok remaja ini pun kemudian mencari cara untuk membuat sebuah aturan yang disepakati bersama untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dengan segala persediaan yang masih tersisa di kota tersebut. Oke guys, last but not least, ini ada series yang baru dirilis tahun ini. Judulnya I Am Not Okay With This. I'm Not Okay With This baru ada satu season dan total episodenya ada 7 episode. Kebetulan ini aku baru aja nonton beberapa waktu yang lalu dan satu episodenya ini kurang lebih durasinya agak pendek ya, sekitar 20 menitan. Dan ya, jadi cepet banget, sehari bisa langsung selesai nontonnya. Dan ceritanya juga agak sedikit unik menurut aku. So ya, jadi aku masukin ke dalam list rekomendasi teen series di Netflix. Bercerita tentang Sydney Novak, gadis berusia 17 tahun yang tinggal bersama ibu dan adiknya setelah sang ayah ditemukan bunuh diri secara tiba-tiba di basement rumahnya setahun sebelumnya. Sydney merasa sangat terpukul dan frustasi dengan kepergian ayahnya. Ia pun seringkali bertengkar dengan sang ibu. Suatu hari, Sydney bertemu dengan sahabatnya Dina yang baru saja berpacaran dengan Bradley, seorang atlet populer yang sangat ia benci. Sebuah insiden pun mulai terjadi. Bradley tiba-tiba mengalami mimisan. Kejadian ini dipercaya Sydney sebagai akibat dari kekuatan pikiran yang dimiliki olehnya. Kemudian, hal-hal aneh dan di luar nalar pun terus terjadi ketika Sydney tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia seperti memiliki sebuah kekuatan supranatural di dalam dirinya. Hanya Stanley Barber, tetangga, teman, sekaligus remaja laki-laki yang menyukai Sydney, yang mengetahui hal ini dan berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Hingga akhirnya, sebuah kejadian fatal dan di luar kendali pun akhirnya terjadi. So guys, that's all rekomendasi teen series yang ada di Netflix. Ini kebetulan aku udah nonton semuanya dan menurut aku semuanya bagus-bagus banget dari segi jalan cerita, terus visualnya. Ya, pokoknya menurut aku keren-keren banget dan I hope you guys like it and enjoy it. So ya, teman-teman, gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komen di bawah. Aku juga penasaran banget kalau misalkan kalian ada rekomendasi film atau series terbaru, nggak mesti di Netflix, di mana aja kalian boleh share. Dan ya, kalau misalkan kalian ada pengen request kira-kira film atau series dari genre tertentu misalnya, boleh banget kalian tulis aja komen di bawah. So ya, I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasi biar kalian dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye bye. Have a nice day.